Kenapa banyak sekali yang suka duduk di belakang? Tahu Pak. Tadi kayaknya ada orang loh Pak di sini. Bapak masuk aja di dalam. Sebenarnya lebih bagus kalau duduk di depan. Yes. Supaya konsentrasi lebih kuat. Biasanya kalau duduk di depan itu konsentrasi lebih bagus daripada duduk di belakang. Tapi itu tergantung orang-orangnya juga. Ini mejanya rusak jadi saya mundur Pak. Kamu menuntut Tuhan dengan saya. Oke ya, jadi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi hari ini saya sudah menyiapkan modul itu sekaligus karena pertemuan untuk UT kan hanya 7 kali ya. Dan hari ini kita adalah pertemuan yang ke-6. Meskipun ada di antara pelajar yang sudah bertemu dengan saya 7 kali, karena ada yang kelas tambahan yang sempat saya berikan pada malam sekitar 3 minggu yang lalu. Tapi secara umum hari ini adalah pertemuan yang ke-6 dan sekali pertemuan lagi minggu depan, malam minggu depan itu adalah pertemuan terakhir kita. Malam terakhir dong Pak. Oke, jadi hari ini kita akan pelajari modul 10, 11 dan 12 dan pertemuan berikutnya 5, 6, 7. Karena memang harus kita habiskan modul itu. Jadi untuk modul 10 mungkin semua ada handout dan bisa dibuka, itu kita mempelajari tentang future tense. Jadi siapa yang tahu apa itu future tense? Future. Oke, jadi future itu adalah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan pada masa yang akan datang. Jadi yang dimaksud masa yang akan datang itu bukan harus lama, tapi nanti 1 menit lagi juga itu yang akan datang. Besok pun dia akan datang, minggu depan pun seperti itu. Ya, jadi di sini sudah saya siapkan itu simple future tense is a verb tense indicating action that has not yet begun or used to express action in the future. Ya, jadi di sini supaya mudah saya sudah membuat gambaran di sini. Jadi misalnya ini kita ambil sebagai present. Present itu maksudnya kondisi yang ada saat ini. Jadi sebelum present itu adalah past. Past itu adalah masa yang lalu, sedangkan future adalah masa yang akan datang. Jadi disinilah dia letak daripada simple future. Jadi yang akan datang itu artinya melewati yang ada sekarang. Ini untuk mempermudah saya buat. Jadi simple future tense adalah kalimat dengan kata kerja. Jadi umumnya ada kata kerja di dalam kalimat simple future ini untuk menyatakan kegiatan yang akan datang atau suatu rencana yang akan dikerjakan. Pokoknya sesuatu yang akan kita lakukan pada masa yang akan datang itu dikategorikan sebagai future. Jadi future itu arti mudahnya adalah yang akan datang. Ya, di dalam simple future. Ingat kalau simple future kan semalam pada pertemuan yang lalu kita pelajari tentang simple present. Itu artinya kalimat sederhana, present sederhana. Kalau ini adalah future yang sederhana, simple itu sederhana. Jadi di dalam simple future ini umumnya itu ada 2 yang menandakan apabila kalimat itu future. Jadi ada 2. Yang pertama adalah will, sedangkan yang kedua adalah going to. Jadi kalau ada will, ada going to, maka kalimat itu menunjukkan yang akan datang, future. Kemudian kenapa saya buat be di sini? Karena pasangan dari going to ini selalu dia ada to be. Jadi kalau ada going to, maka ada to be. To be apa-apa aja? Siapa yang masih ingat? Ya, is, am, are. Kalau past tense apa? Was, were. Ya, sudah sangat bagus. Jadi di sini untuk lebih menjelaskan, jadi although the two forms can sometimes be used interchangeably, but they often express very different meanings. Jadi
bisa bertukar kadang-kadang. Tetapi ingat, but they often express very different meaning. Jadi mereka itu menunjukkan suatu arti yang sangat jauh berbeda sebenarnya. Jadi sebaiknya will jangan pakai untuk going to, yang going to jangan digunakan untuk will. Supaya nggak bingung. Ini nanti di slide berikutnya sangat jelas, nanti tenang aja. Tapi untuk mempersingkat, di sini saya buat beberapa contoh. I will go to Taipei Zoo next summer. Kalimat yang kedua, I am going to Taipei Zoo next Sunday. Siapa yang punya feeling di mana apa yang membuat kedua kalimat ini beda? Coba di sini kan saya untuk menjelaskan ini. Will kita gunakan di kalimat pertama, going to kita gunakan di kalimat yang kedua. Ini artinya apa? Yang pertama. Saya akan pergi ke kebun binatang musim panas mendatang. Oke. Yang kedua. Saya pergi. Ingat di sini tidak ada sedang karena ini bukan mempelajari future continuous, tapi simple future. Going to ini bukan sedang artinya akan. Oke. Jadi apa bedanya? Ini sama-sama artinya saya akan pergi ke kebun binatang musim panas yang akan datang. Saya akan ke kebun binatang minggu depan. Saya kasih kuncian di sini. Jadi ketika digunakan will ini menunjukkan jangka waktu yang lebih lama. Ini di kalimat ini. Dan next summer ini waktunya belum ditentukan. Bisa dia hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terserah. Tetapi ketika menggunakan going to, selain waktunya singkat, next Sunday, juga ditetapkan bahwa hari minggunya dia akan pergi. Artinya umumnya kalau menggunakan going to, itu waktunya lebih dekat dan bisa dipastikan. Kemudian di kalimat yang kedua, we will travel to Mekah next year. We will, kami akan pergi ke Mekah tahun depan. We are going to study Arabic at school. Di sini apa bedanya lagi? Jangan takut salah, karena makanya saya bilang tadi feelingnya gimana gitu. Saya terangkan aja, ketika digunakan will di sini, next year, juga waktunya lama. Kemudian we are going to study. We are going, ketika digunakan going di sini, study Arabic ini menunjukkan bahwa ya mereka sangat ingin belajar bahasa Arab. Begitu, jadi tingkat kesangatnya itu lebih besar, keinginannya lebih besar. Nanti akan jelas lagi karena going to ini juga menunjukkan intention, jadi keinginannya lebih besar. Kita lanjutkan. Ya, kita masuk satu persatu. Kapan suatu kalimat itu digunakan will? Ya, jadi di sini saya awali dengan pemberian rumus. Jadi rumus simple future itu untuk penggunaan will yaitu subjek ditambah will ditambah verb, kata kerja. Jadi ini selalu rumus yang perlu diingatnya. Jadi subjek di kalimat yang pertama, misalnya I will buy that book. Subjeknya adalah I. Sesudah I harus ada will, kemudian baru pakai verb. Jadi itu aja yang perlu diingat. I will buy. Kalau ini sudah komplement, ini terserah. Jadi I will buy that book. Untuk kalimat yang nomor 2, yang mana subjeknya? Oke. Yang mana verbnya? Ya sudah bagus. Jadi ingat saja rumusnya, subjek tambah will tambah call. Coba baca nomor 3. Laras. They will help me. Ya, yang mana subjeknya? They Oke. Sesudah they harus pakai will. will. Oke. Kemudian ada verb. Ya, silakan nomor 2 Vivi ya. Saya di sini, Pak. Ini siapa? Saya Belum pernah. Nur ya. Oh ya.